Sampai sekarang kita insya Allah mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari majelis ini. Kita berzikir, bersalawat, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya sudah tersusun rapi, yang dikarang oleh orang yang memang ikhlas di dalam menyusun tertibul haddad ini, yakni Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tidak diragukan lagi, mudah-mudahan kita pun dengan berkah daripada beliau sahibul ratib, apa yang kita baca dan apa yang kita doa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita berharap hati kita akan semakin terang, hati kita akan semakin terang dengan kita duduk membaca zikir, sholawat. Semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita dan tentu akan dirasakan oleh keluarga kita yang ada di rumah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu niatkan dari sekarang kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaallah kita bukan cuma di malam ini bisa hadir, insyaallah di malam-malam berikutnya pun kita insyaallah bisa hadir daripada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah hadirin muslimin rahimahullah, tidak ada panjang lebar dan sudah mengulangi sedikit tentang tertib daripada majelis kita. Sebagaimana biasa setelah kita membaca tertib, kita akan melanjutkan majelis taklim. Namun sedikit ada perubahan. Kalau sebelumnya Ramadan kita di dalam pembahasan majelis kita hanya 2 kitab, yakni kitab Al-Akhlaqul Banin yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Abdul Salam, kemudian Al-Fakir sendiri di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, untuk edisi, biasanya edisi lah bisa disebutnya. Untuk saat ini alhamdulillah kita akan tambah 1 pelajaran lagi. Anda sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kalau belajar ya. Akan bertambah pelajaran lagi di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarif Al-Badri. Kitab satu jami'ah ini fikih. Jadi di dalam majelis ini kita dapat ya insyaallah akhlaknya dapat, tasawufnya insyaallah dapat, kemudian fikihnya juga dapat. Sudah merangkum. Tapi ingat, jadilah cukup belajar sini. Benar kalau benar-benar kita ngamalkan. Tapi jangan cukup kita duduk di majelis ini, tapi niat juga untuk belajar di tempat yang lain, biar ilmu itu semakin luas dan niat untuk mengamalkan insyaallah. Nah, kemudian di dalam tertib majelis ini juga tidak usah khawatir, berarti 1 orang 1 jam. Kalau 1 orang 1 jam, jam 12 baru selesai. Intinya tidak apa-apa kami lagi. Jadi tertibnya insyaallah tetap dalam siklus 1 jam akan kita bagi, pun leset-leset sedikit tidak apa-apa ya, nanti namanya. Nah, jadi diawali nanti dengan pembahasan kitab Akhlaqul Banin oleh Ustaz Hadi Abdul Salam ke 20 menit. Leset-leset sedikit ya, 1-2 menit boleh tidak apa-apa. 20 menit dan itu insyaallah berkah. Ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ustaz Syarif sama dan Al-Fakir sendiri. Jadi dalam 1 kali majelis itu tetap 1 jam. Kalaupun ada meleset-meleset, ya harus dimaklumi. Namun kita belajar, tidak harus jadi patokan. Tapi itu standarnya yang akan kita lakukan setiap majelis malam Selasa. Insyaallah. Nah, kemudian kami harapkan majelis ini tidak akan berubah waktunya. Tetap mulainya 8.30. Walaupun jemaah yang hadir ada yang telat mungkin. Karena sudah kami ukur waktunya. Kalau kita mulai 8.30, RTP jam 9 selesai. Nah, pasangan itu tadi. 8.30, jam 9 selesai. Insyaallah kalau tertib majelis ini nanti. Ini kan awal, ini sambutan dulu dikit. Nanti yang berikutnya langsung dimulai dengan majelis dan insyaallah mudah-mudahan jam 10 lewat itu insyaallah bisa selesai. Insyaallah. Mudah-mudahan kita benar-benar hadir di sini ya untuk belajar. Jadi sekali lagi mulai kita tahap awal ini untuk memberikan motivasi. Nanti di sini akan Al-Fakir bahas di awal kitab Bidayah ini, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang kriteria orang belajar dalam menuntut ilmu. Siapa-siapa yang mereka itu memang benar-benar mendapatkan bagian ilmu itu sendiri, manfaatnya, sehingga keluar dari tempat ini rasakan bertambah kebaikan pada dirinya. Bukan keluar habis-habis seperti itu, tidak. Ini akan ada motivasi daripada Imam Ghazali tentang orang yang belajar menuntut ilmu. Kita masuk dalam kelompok yang mana nanti akan kita bahas setelah nanti dibahas pembahasan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan
untuk pembahasan awal dalam kitab Akhlaqul Bani, Hidayatul Hidayah, kemudian nanti dari Suratul Jami'ah, kemudian dilanjutkan dengan kitab Hidayatul Hidayah. Nah, dan tidak pernah lupa kami mengingatkan kepada antum untuk yang punya HP, kalau tidak terlalu perlu, yang punya HP yang tidak terlalu perlu, taruh dulu sebentar. Kalau ada hajatnya, kalau ada hajatnya boleh, biar lebih mendapatkan banyak manfaat kita di dalam. Jadi kalau nak merekam dia tulis, kalau nak merekam dia tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illallahu anna wa illa wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Awalan lakum lakum nahikum bi tahiyatil islamiyah bi tahiyatil mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa innahu mahdina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wadwa'iha amtidan dan syibah wa rasar wa riya'iha kuta wa hiwada'a sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Habib Ahmad Haji bin Syahab atau Allah Hayat di Syarifah, juga guru kita Habib Syarif, itu juga Sahibul Bait, Markas Majelis Tasbitul Fuad, Rahmat, dan juga para ashab sekalian, teman-teman, dan juga om-om yang kami cintai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa terkumpul kembali di majelis yang insya Allah di situ dihadirkannya oleh sosok yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Intinya kita selalu islahin niat, perbaikin niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Innamal a'malu binniyat. Di mana kita selalu niat kita untuk satu memperbaiki daripada akhlak dan adab kita, baik daripada akhlak fil qaul, fil haul, ya, fil fi'il, dalam ucapan, dalam keadaan, dan juga dalam pekerjaan yang kita lakukan. Alhamdulillah, Fakir akan membacakan daripada kitab karangan Syekh Umar Ahmad Baraja, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Fakir pribadi dan juga untuk kita yang hadir di sini. Masih kita membahas tentang adabul akal, yakni adab bagaimana tata cara kita makan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makan ini sumber daripada kehidupan kita, sumber daripada roh kita juga. Ya. Kalau kita tidak makan, maka kita akan sudah pasti mati. Ya. Nah, sekuat apapun hanya minta doa sama Allah biar kuat, tidak makan tetap masih mati. Yakni ikhtiarnya dengan apa? Dengan kita makan, memasukkan makanan dengan halalan thayyiban, makanan yang baik dan juga halal dan baik. Tidak halal baik, tapi juga harus baik, cocok dengan perut kita. Jangan semua makanan kita anggap obat, ya. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah, makanan-makanan yang harus kita makan, waktu-waktunya, kemudian apa yang sering dimakan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Nah itu kadang kita masih kita tinggalkan. Begitu juga di dalam kalau hati kita ketika kita makan, apakah kita merasakan makanan tersebut dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita makan satu lukmah kita, ya Masya Allah, luar biasa nikmat ini, makanan ini Allah yang berikan. Seandainya aku tidak bisa makan makanan tersebut, apa yang akan aku rasakan? Apakah seperti itu di dalam hati kita? Nah, itulah diajarkan oleh beliau Syekh Umar Ahmad Baraja, bagaimana di dalam kalbu kita, kemudian di dalam qaul kita, dalam ucapan kita, dan di dalam makan kita. Ketika sudah makan kita mengucapkan Alhamdulillah, dan setelah makan sudah lupa. Awalnya pengen, Masya Allah, ajib, bismillah. Habis sudah makan, sudah kelakar betok, tidak lupa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal hafalkan doanya, ya, Alhamdulillah di atabana wa safana wa jalana minal muslimin. Kadang lupa, ya. Itu luar biasa kata Rasulullah SAW. Dan siapa yang membaca doa tersebut, tahu kata Rasulullah, Gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Luar biasa, banyak lupa gitu kan. Nah, ini diajarkan oleh beliau Syekh Umar Ahmad Baraja, mengambil daripada
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, nyambung sanadnya nyambung dari beliau sampai ke para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para sahabat sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh beliau, wa idza faragta min al-akal fawsil yadayka wa safataika jayyidan bis-sabun. Apabila sudah selesai dari makan, maka hendaknya cucilah tangan kamu, wa safataika jayyidan bis-sabun. Begitu juga mulut kita cuci dengan bersih. Berarti itu sunnah. Kita cuci habis makan, kita cuci yang bersih, kemudian pakai sabun juga. Kemudian mulut kita lap juga seperti itu adalah sunnah. Summan masyabhuma bin syafatin. Kemudian lap dengan serbet. Kalau zaman sekarang ada tisu. Kalau kita tidak tahu itu, beda. Al yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sudah belajar, pahalanya beda dengan orang yang tidak ngerti. Cuci tangan lap di mulut pakai tisu sudah. Padahal itu semuanya ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi sunnahnya? Tsumma khalil asnanaka bil khalal. Cuket gigi itu sunnah itu. Kalau udah kata cuket gigi sikat gigi habis kita makan ada nyangkut itu sunnah, tapi jangan di depan ruang dijingot dengan giginya. Seperti itu, tapi ditutup dikit. Pakai adab juga, ada akhlaknya diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau itu pakai siwak. Siwaknya lebih adab lagi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya agar badan, ruh dan jasad kita ini menjadi bersih. Di dalam hadis dikatakan semua insya Allah sudah hafal kalau an-nadhafatu minal iman. Setiap tempat itu, baik tempat ruh kita, jasad kita semuanya harus bersih. Apalagi pakai siwak. Sunnah siwak ini pahalanya dikiaskan. Kemarin dijelaskan oleh Habib Syarif. Hukum Islam itu Al-Quran, sunnah, apalagi Al-Quran, qiyas, ijma dan qiyas terakhir itu Nah itu disitulah mengkiaskan bahwasanya siwak ini kalau kita sholat pahalanya dapat berapa? 70 derajat, 70 kali lipat. Rakaat ini siwak khairun min sab'ina bighairi siwak. 2 rakaat kita dengan menggunakan siwak maka mendapatkan berapa? 70 kali lipat pahala. Nah di situ dikiaskan kalau kita menggunakan siwak, sikat gigi pakai siwak, pahalanya berlipat-lipat. Begitu juga baca Al-Quran, baca qasidah, baca ratib kita tadi berapa? 70 kali. Ini satu huruf dapat pahala kebaikan. Man qala ahrafan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan-kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Satu huruf tadi kita baca apa? Qul a'udzu birabbil nas. Ada yang bisa hitung berapa huruf di situ? Qul, qaf, lam, sudah 2 itu. Kali sudah berapa? 1 ayat. Itu hitungan kita 10. Itu Allah lipat gandakan dengan kita banyak memakai siwak. Kita pakai siwak. Maka Allah lipat gandakan menjadi 70 tadi kita ngaji. Kita dengar, kita nyimak. Nah, di sini alhamdulillah pakai siwak pakai apa? Pakai baju. Kita niatkan pakai siwak. Nah, jadi di sini disunahkan juga summa khalil asnanaka bil khalal. Sunnah kita nyelo ke gigi habis setelah kita makan pakai sikat gigi atau pakai apa lagi itu dengan siwak itu. Karena di dalam hadis disebutkan rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang menyela-nyelakan giginya, menyelah-nyelakan dari umatku fil wudu'i wat ta'am, yaitu di dalam berwudu, bukan gigi semua, tangannya, kakinya diselo-selokan bil khala wat ta'am. Begitu juga makanan ketika mau selesai makan, wa tamad ba'da takhallul, setelah kita cuci-cuci gigi kita, sikat gigi, kadang kita kan tidak mungkin tidak kumur-kumur.
lagi sunnah-sunnahnya dia apa? Dikumur-kumurkan, dikeluarkan. Takutnya apa? Bahwa kharaja syai'un min ad-dam, takut nanti ada keluar darah dan juga najasal bam. Sakit tetelan sudah najis gitu, sampai makan najis. Wa fi dzalika asran ahli bait alaihi wassalam kama zakara Imam Ghazali rahimahullah kitab al-Ihya, di mana disebutkan bahwasanya dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di kitab Ihya Ulumuddin, yakni karangan kumpulan dari kitab Imam Ghazali, waskur ni'matallahi ta'ala di qalbika. Nah, kalau kita makan itu selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur, dengan nikmat apa yang kita makan itu. Ya, apa baik? Ada air putih, ketika kita melihat air putih kita minum. Di dalam hati kita ucapkan juga, insyaallah kalau aku tidak minum apa rasanya masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian lisan kita juga mengucapkan, ya. Ya, biqalbika ala at'amak, atas makanan kamu tadi di dalam hati kita, masya Allah nikmat baju ini tawar. Itu bukan bajunya masin terjelit mata, ya alhamdulillah Allah juga bajunya tawar, nikmat, segar, hangat pulau, ya itu. Washhadi ta'am ni'matan minhu, ya. Kemudian juga menyaksikan juga makanan-makanan apa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, maka makanlah kalian dengan apa dari rezeki Allah, yakni halalan thayyiban, halal dan baik. Semuanya makanan halal, ya. Kemudian ada juga makanan-makanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala haram, seperti khinzir, ya, kaleb dan lain-lain yang tidak boleh dimakan, yang bisa membahayakan diri kita, ya. Ada juga yang halal tapi membahayakan diri kita juga. Washkur nikmatullah in kuntum iya ta'budun, ya. Dan bersyukurlah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian menyembah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu aklan fayahmadu 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridho, dari seorang hamba apabila dia makan dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashrabu syurbatan fayahmadu 'alaiha, begitu juga dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala bilisanika aidan. Setelah kita bersyukur di dalam hati kita, jangan lupa juga di lisan kita juga apa yang kita ucapkan, ya semuanya alhamdulillah sudah hafal, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Kalau di sini di dalam hadisnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji Allah yang telah memberikan saya makan dan memberikan saya rezeki min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang tidak ada daya dan upaya, semuanya itu hanya milik Allah. Dalam hadis lain dikatakan man qala dzalika ghufira ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga dikatakan juga alhamdulillah dan katsiran thayyibun barakan fihi ghairu makfi wa lam mu'tiin. Doa yang lain juga ada banyak doanya nih, ya kita sudah cukup alhamdulillah. Apalagi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, lebih bagus lagi itu, ya. Kemudian Rabbana Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, banyak doanya. Illa laban, kecuali susu, ya. Apa doanya susu? Faqul Allahumma barik lana fihi. Sudah sering kali kita baca, diajarkan oleh guru-guru kita ketika bulan apa itu? Minum susu ya. Bulan Muharram. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam susu yang kita minum tadi. Itu doa susu khusus, ya. Kenapa? Wazidna minhu, dan tambahkanlah keberkahan darinya. Fa innahu laisa syai'un yujzi'u min at-ta'am, karena sungguhnya susu itu bukan sebagian daripada makanan, wasyarabi ghairu laban, dan juga minuman selain susu. Wakul ba'da syurbil ma, juga dikatakan bahwasanya kalau kita setelah minum air juga baca juga alhamdulillahilladzi, ya, sering kita minum blak-bluk tapi tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita sudah duduk di majelis langsung kita amalkan, maka insyaallah ilmu kita akan bertambah.
apalagi diajarkan, ya, maka akan menjadi berkah ilmu tersebut. Alhamdulillah itu ja'ala alban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan air tersebut menjadi air yang tawar, bukan air asin, segar kita makannya, minumnya itu karena berkat rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan hujajan, dan tidak Allah jadikan sebagai air yang asin, pahit karena sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian dia juga, nah ini banyak yang kita tidak tahu, ini hadis bahwasanya waktu aidan ba'da ta'am, hendaknya kalau setelah makan juga kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Ya, sebisa juga ya, seingat juga ya. Nanti praktekkan langsung ketika sudah makan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Dalam hati ya sudah. Kemudian sama wa li'ila fi Quraisy. Tahu kan, hafal kalau kan insyaallah. Li'ila fi Quraisy 4 ayat, surah ke 106. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Al-Fakir sampaikan. Untuk Al-Fakir pribadi, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah ala Muhammad. Bikin alarm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hadi bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Hadi bin Ahmad bin Syahab, dan juga guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Salam, juga tuan rumah Rahmat, dan semua yang hadir. Insyaallah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Abu Nabi Muhammad wa taala. Di sini Al-Fakir atas perintah guru kita Al-Habib Hadi bin Syahab untuk membaca kitab yang ringkas, kitab pemula bagi santri-santri di pondok pesantren. Di kitab Risalatul Jamiah ini adalah kitab Habsyi, murid daripada Sahibul Hutib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan juga di sini kita bakal baca sedikit mungkin penjelasan daripada kitab tersebut yang telah dituangkan oleh Imam Nawawi Al-Batni di dalam kitab Rukun Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Di sini beliau Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau membuka daripada karangan beliau kitab Risalatul Jamiah dengan permulaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap para ulama memulai setiap karangan, setiap tulisan apapun yang mereka lakukan selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang di antara alasan kenapa kok setiap para ulama mengarang karangan, mengarang tulisan selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang pertama adalah tabarukan, mengambil keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Dan juga alasan yang kedua adalah untuk tabaruk, mengambil keberkahan dari hadis Nabi. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayatin abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus keberkahannya.
Jadi setiap kita ingin melakukan perbuatan yang baik, maka usahakan mulailah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kita akan terhalang dari keberkahan. Siapa yang berbicara? Yang ngomong adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan perkara yang mubah pun itu bisa menjadi bernilai pahala kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sering kita dapatkan kisah tentang dua setan. Sikap setan gemuk, sikap setan kuus. Dua setan bertemu. Setan kuus nyingok setan gemuk, alang gemak mulio. Setan gemuk nyingok setan kuus, alang gemagatnya. Akhirnya ditanya alasan kenapa sikap gemuk, sikap kuus. Ketika ditanya yang kuus, ngapa kok kuus? Yo, aku ini nempel di wong yang kalau dia makan macam bismillah. Tiap dia minum macam bismillah. Tiap dia mandi, tiap dia melakukan perbuatan macam bismillah. Jadi aku tidak baca melok. Ada wong makan, dia makan macam bismillah. Aku tidak baca melok makan. Tapi ketika ditanya kau ngapa makmurnian, wah aku ini nempel di wong yang tidak pernah macam bismillah. Angkanya kita kalau makan usahakan walaupun tidak ada macam makan minimal membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Biar setan tidak melok makan. Nah, kalau kita makan tidak macam bismillah, setan melok makan dengan kita, joinan makan kita dengan setan. Itu diantara kisah yang banyak disampaikan oleh para ulama kita, para asatidz kita. Kemudian ada juga faedah di dalam hadis Nabi bahwasanya disabdakan idza katabtum kitaban faktubuhu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kalian ingin menulis satu karangan, menulis satu tulisan, maka sebelum kalian memulai menulis karangan tulisan tersebut, tulislah di awal kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Waktubuha, maka tulislah kalimat tersebut. Fakrauha, maka bacalah. Pokoknya kalau kita tanya santri-santri pondok pesantren, itu setiap kitab mereka pasti diawali dengan Bismillah. Walaupun kitab pelajaran ataupun kitab notes ataupun tulis apalah. Mungkin kalau kita jengok di kitab Ustaz Hadi, Ustaz Salam mungkin ada. Akan kini pun kami baca ditulis di sini Bismillah dan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Saya lihat juga. Karena memang ada faedah juga dari sebagian ulama, wong yang nulis di kitabnya Bismillah dengan salawat pada Nabi Muhammad SAW, maka selama itu malaikat akan mintakan ampun untuk dia. Selama tulisan itu masih ada, terus dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan juga setiap wong yang muka meminjam atau membaca tulisan tersebut, dia dapat pahala baca Bismillah dengan salawat, dengan alhamdulillah, kita pun dapat pahala. Itu di antaranya. Kemudian banyak lagi di antara keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi. Beliau menyebutkan min khawasiha, di antara keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, idza talaha syakhsun, jika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim indan naum, ketika nak tidur. Banyak kita tidur ini muling langsung tidur. Ini usahakan setiap orang yang ketika dia nak tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ihda wa ishrina marrah, 21 kali. Apa kata beliau? Amina tilkal lailah minasyaitan. Dia akan diberikan keamanan di malam itu dari setan. Tak ganti lagi mimpi buruk, mimpi jatuh ulo, ganti lagi. Insyaallah tak ganti lagi. Dia akan dijaga dari setan. Kemudian wa amina baitahu minas sarakah. Rumahnya bakal dijaga dari kemalingan. Tak perlu CCTV. Dan kalau masih ikhtiar kalau lihat ada apa-apa. Wa amina min mautil faj'ah. Dan dia akan diberikan keamanan dari mati mendadak. Banyak orang tidur tak bangun lagi. Ada, anak pernah dapat langsung. Ada dulu di pondok kami itu namanya Hamid Fuad BSA, Syekh Bakar. Itu tukang sound system, kami punya guru Taufik. Jadi di pondok itu ada pengajian Ahad subuh. Jadi beliau itu datang ke pondok ngawak sound system dari jam 12 sudah masang. Jadi subuh itu tinggal jalan baik tiap minggu. Tiap Ahad pagi beliau masang sound system. Dan setiap dia datang ke pondok ngawak nasi untuk berada pondok.
Jadi kadang kami itu kalau sudah malam Ahad tak stay doan begadang, apa nunggu kami puat mau nasi. Jadi makan apapun nasi yang beliau bawa. Suatu saat di akhir hayatnya beliau itu nak tidur. Beliau nak tidur ngomong dengan minta sesuatu dengan uang rumahnya atau ngomong apalah. Sampailah beliau ngomong, "Kakek, aku tak bangun lagi kalau kau tak tahu roti." Akhirnya ketika dia tidur siang tak bangun lagi kan, meninggal ketika tidur. Nah, cuman beliau menyebutkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, insya Allah aman dari mati mendadak. Banyak orang mati ngejut, alasannya angin duduk, padahal sudah takdirnya. Bahwa didzalika minal balaya, dan dia pun akan diamankan dari segala macam jenis balak dan bencana. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk kalimat yang luar biasa. Bahkan di setiap daripada karangan-karangan, bahkan Al-Quran pun selalu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surat At-Taubah di juz 10 itu tak kata Bismillah. Kemudian beliau lanjutkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini pun ada faedahnya. Pengucapan kalimat Alhamdulillah. Kita kadang mendapatkan nikmat, kadang mendapatkan musibah. Di sini disebutkan dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan karena Rasulullah SAW, Nabi itu idza ra'a ma yuhibbu, ketika mendapatkan sesuatu yang Nabi senangi, cak kita berdoa terkabul. Kan sesuatu yang memang kita kehendaki. Maka Nabi mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala macam kebaikan. Kalau kita dapat doa kita terkabul atau dapat sesuatu yang memang kita inginkan, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan yang kita kehendaki, maka ucapkan Alhamdulillah juga. Karena Alhamdulillah itu, kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Karena mungkin yang kita kehendaki itu Allah mandangnya tidak baik. Bisa jadi yang kita pandang baik, Allah mandangnya tidak baik. Bisa jadi yang Allah pandang tidak baik, bagi kita baik, dan segala macam. Apa ketika kita mendapatkan yang tidak kita senangi, tetap kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ada tambahan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Itu tambahannya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang kita senangi, tetap ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi a'udzubika min hali ahli nar. Ya Allah, lindungi kami dari keadaan penduduk neraka yang ketika mereka dapat yang tidak mereka senangi, gontak. Yang mereka ketika dapat yang tidak mereka senangi, mereka protes. Aku macam ini, kok macam ini? Itu adalah keadaan ahli neraka. Alhamdulillah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Alam itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nawawi Al-Bantuni menyebutkan, dikatakan bahwasanya khalaqallahu mi'ata alfi alam. Allah itu menciptakan 100.000 alam semesta. Allah itu menciptakan 100.000 alam. Bukan juga alam, 100.000 alam. Li'annahu ruwiya anna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfi kindil. Karena dalam riwayat disebutkan Allah itu menciptakan 100.000 lampu. Bukan lampu, apa kalau bahasa luar angkasanya itu galaksi mungkin. Lampu wa allaqaha bil arsy, yang Allah gantung ada di arsy. Yang mana fas samawat, langit 7 lapis, wal ardi, bumi 7 lapis, wa ma fiha, dan apa yang ada di atas bumi dan apa yang ada di atas langit, wal jannah wan nar, surga neraka, kulluha fi qindilin wahid, semuanya masih dalam satu lampu. Sedangkan Allah menciptakan 100.000 lampu. Berarti apa? Luas alam semesta ini. Ya mungkin kita hidup di alam ini, tapi masih ada 100.000 alam yang lain. Wallahu a'lam. La ya'lamu ahadun ma fi baqil kindil. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang ada di dalam sisa-sisa galaksi tersebut
illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala pujian yang memenuhi nikmat-nikmat Allah, wa yukafi mazidah, dan menyamai tambahan-tambahan dari nikmat tersebut. Sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat paling afdolnya pujian kepada Allah adalah kalimat alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling afdolnya pujian kepada Allah. Tapi sebagian lagi pendapat mengatakan paling afdolnya pujian adalah alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Itu mungkin sering kita dengar. Tapi yang paling afdol dari segala macam pujian kepada Allah adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi di dalam salawat ini? Atba'uhu walau qusar. Semua pengikut Nabi walaupun ahli maksiat, itu tergolong keluarga Nabi dalam segi salawat. Jadi kalau Allah bersalawat, kalau kita bersalawat, itu semua pengikut Nabi walaupun ahli maksiat masuk dalam itu. Washabihi, dan kepada para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Kullu muslimin, setiap muslim yang memandang Nabi walaupun sedengat, walaupun tak sempat duduk dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, nyingok Nabi, ketemu dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu para sahabat. Semua sahabat itu semuanya thiqah, semuanya terpercaya. Semua dari para sahabat itu orang-orang yang adil, terpercaya. Makanya semua para sahabat yang meriwayatkan hadis itu terpercaya dalam masalah periwayatan hadis. Namun ketika ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, itu namanya tabi'in. Jadi ada seperti siapa? Uwais Al-Qarani. Dia hidup sezaman dengan Nabi, cuman tidak pernah ketemu Nabi. Beriman dengan Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Beliau pernah sekali datang ke Madinah, cuman tidak ketemu. Beliau sempat izin dengan ibunya, diizini berangkat, cuma tidak sempat ketemu dengan Nabi. Maka beliau pun tidak tergolong sahabat. Beliau termasuk tabi'in, orang-orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabat Nabi wasallam, dan salam juga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira ba'du ahli haqiqah anna salata ala nabi tusalu ila Allah min ghairi syirk. Perlu kita ketahui bahwasanya para sebagian daripada ahlul haqiqah, orang-orang yang memiliki keluasan di dalam ilmu batin, menyebutkan bahwasanya salawat kepada Nabi ini sampai kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi walaupun tanpa guru, walaupun tanpa perantara. Kan banyak wong nih kalau nak ngamal kenamalan, Ustaz ada ijazahnya dak. Untuk salawat tidak kata ijazah, walaupun tanpa guru sampai. Cuman afdolnya dengan guru, ada perantara seorang guru. Bahkan Al-Imam Al-Qudri, Imam Asy-Syatibi was-Sanusi, Al-Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sanusi menyebutkan bahwasannya bihusuli thawabiha lil musalli walau qasdar riya. Orang yang salawat tetap dapat pahala salawat walaupun dia riya di dalam salawatnya. Salawat untuk nambah iwong, walaupun tujuannya riya, tetap dapat pahala salawat. Di antara kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Allamah Al-Amir beliau memberikan dua penjelasan. Dari segi salatnya sampai kepada Nabi. Tapi kalau dilihat dari segi amal ibadah, maka tetap memerlukan yang namanya ikhlas. Ini khilaf di antara ulama. Kita nak riya jadi, nak tidak riya itu lebih afdal. Terakhir beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang berakal, yang sudah baligh, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi belajar ilmu ini wajib. Ilmu yang macam mana?
ilmu yang membahas tentang tuntunan-tuntunan syariat ketika seseorang sudah sampai usia balik. Sholat, wudu, istinja, itu hukumnya wajib. Kenapa? Sebab karena kalau dia tidak mempelajari ilmu tersebut, dia bakal kebingungan. Misal, anak contoh, ada budak tak pernah belajar ilmu agama sampai dia balik. Ketika dia balik, dia dapat tuntunan syariat. Dia harus sholat, dia harus wudu, dia harus mandi wajib. Ketika dia nak mengerjakan, tak tahu jawabannya, tak paham. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu. Tapi ketika dia pelajari sebelum dia balik, maka ketika saat dia sudah balik, dia sudah paham. Dia tidak akan lebih kebingungan. Makanya banyak seperti contoh-contoh kasus sering kita dengar dari Ustaz Hadis. Ada orang sampai sudah tua tak tahu kalau mandi wajib kemudian. Ada pernah tak tahu Ustaz mandi wajib harus niat. Ya harus niat. Dia baru tahu. Berapa banyak di antara kita yang tak tahu kalau niat itu letaknya dalam hati. Kebanyakan kita niatnya sebelum sholat. Ketika takbir tidak membarengi niat dari ketika takbir. Itu apa sebab? Karena tidak belajar. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Orang yang berjalan di satu jalan tujuannya belajar ilmu syariat, yang pastinya sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudah jalannya masuk surga. Ilmu dengan surga. Singkat biar Ana jelaskan. Surga itu, masuk surga itu modalnya sikap. Apa? Rahmat Allah. Sikap itulah kasih sayang Allah. Karena ketika kita pengen masuk surga, tergantung Allah. Kalau Allah pengen masuk, kan masuk. Kalau Allah tidak pengen, tidak masuk. Semua itu surga neraka hak apa namanya? Prerogatif Allah. Contohnya macam ini HP. HP ini punya anak kan? Anak beli pakai duit anak dewe. Anak taruh di meja, bebas. Anak taruh di kantong, bebas. Anak babek ke bebas. Kenapa? Punya anak. Manusia punya Allah. Kemudian surga neraka punya Allah. Bebas. Allah nak naruh di mana? Bebas. Nak ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka, bebas. Semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal caranya bagaimana kita narik kasih sayang Allah. Kuncinya cak mana biar dapat rahmat Allah? Sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat muhsinin, berbuat baik, dalam makna berbuat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah, cari di dalam ibadah. Nah, ibadah yang bisa mengundang rahmat Allah, harusnya ibadah ini sesuai yang Allah kehendaki. Dan Allah menentukan aturan-aturan dalam ibadah tersebut. Ada standarnya. Karena apa? Karena Allah itu indah dan Allah tidak menerima kecuali yang indah-indah. Kita kepengen sholat kita diterima dan dapat rahmat Allah, sesuai harus dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Makanya nyambung. Orang yang berjalan untuk belajar ilmu, Allah permudah jalannya masuk surga. Dengan ilmu dia bisa ibadah yang sah secara syariat. Kalau ibadahnya sudah sah dan diterima, dapat rahmat. Kalau rahmat sudah dapat, sudah masuk ke dalam surga. Makanya beruntung yang dapat rahmat. Ada rahmat? Ada. Beruntung yang dapat rahmat. Kemudian wabakdu, dan ini hanya penutup dari beliau. Fahadihi, ini kitab mukhtasar, masail mukhtasar, ringkasan yang sangat ringkas. Mimba di kutubil Imam Al-Hujjatul Islam, diambil daripada kitab Al-Imam Hujjatul Islam, hujjah agama Islam. Siapa itu? Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Yang mana galiban kebanyakan ini kitab diambil daripada kitab-kitab beliau. Man arafaha, ini yang menjadi kunci bagi kita. Barang siapa yang arafaha, mengetahui, mempelajari ini kitab, wa amila biha, dan mengamalkannya. Sudah belajar, dia paham, ngamalkan. Narju, kami mintakan kepada Allah, kata beliau. Yang minta ini Muhammad bin Zaid, murid Syekh wali juga. Narju min Allah, kami mintakan kepada Allah untuk dia
ayyakuna, agar dia min ahli ilm, menjadi orang yang ahlul ilm, zahiran, ilmu zahir, wa batinan, ilmu batin. Dapat doa dari pengarang kitab bagi yang mempelajari, dia paham dan ngamalkannya pula. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah taufik itu berlaku. Hanya Allah yang bisa menggerakkan hati manusia. Jadi kalau memang kita tergerak hati kita untuk mempelajari ini kitab, memahami ini kitab, kemudian kita amalkan, maka insya Allah dapat doa dari beliau, kita termasuk orang-orang yang ahlul ilm, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin. Wallahu a'lam. 6 menit. Banyak. Alhamdulillah, assalamualaikum. Atas apa yang telah disampaikan di awal kitab Risalah Jamiah, yang insya Allah mudah-mudahan kami mendapatkan keberkahan daripada kitab Risalah Jamiah yang dikarang oleh seorang yang memang sangat disayang sama gurunya, Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Haddad tidak banyak murid. Beliau tidak banyak murid. Yang belajar sama beliau itu tidak banyak. Tapi yang jadi murid beliau luar biasa. Punya murid banyak dan keberkahannya luar biasa. Jadi murid itu ya banyak bagus kalau yang kualitas. Tidak harus banyak. Sedikit kalau berkualitas. Nah inilah hasilnya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau tinggal di Hawthah, Hadramaut. Di Hawthah, dan banyak keturunan beliau. Ahmad bin Zain ini ada keturunannya di Hawthah dan pernah ke Palembang. Habib Jailani. Keturunan beliau Habib Ahmad bin Zain ini pernah ke Palembang. Namanya sama Habib Jailani sama Habib Mahdur, waktu itu datang ke Palembang. Kita insya Allah pernah ketemu beliau, insya Allah. Dan kita dapat keberkahan daripada datuk-datuk beliau. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah hadirin bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masih di awal pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Di sini kita diajak oleh Imam Ghazali rahimahullah untuk benar-benar menanamkan di dalam hati kita ketika kita belajar itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana orang-orang yang memang benar-benar belajar itu dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semuanya mendapatkan bagian itu. Ada orang yang memang benar-benar mendapatkan bagian itu yang memang benar-benar niatnya karena Allah. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan-tingkatan orang-orang yang benar-benar mendapatkan bagian-bagian daripada duduknya dia di majelis ilmu. Maka perlu bagi kita memposisikan diri kita ketika hadir di majelis ilmu ini, apakah orang yang benar-benar hadirnya itu karena Allah, atau hadirnya karena sebatas mengisi kekosongan hari-hari kita, daripada tak ganti gawe, atau hanya untuk menutup kesalahan kita agar orang tidak melihat kita ni orang yang buruk. Duduklah kita di majelis ilmu menutupi keburukan kita, sementara apa yang kita dapat di majelis ilmu ini tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita. Atau ada orang yang benar-benar memang tidak ada niat sama sekali untuk belajar ataupun untuk hadir di majelis ilmu ini, dengan memang dia pengen mendapatkan bagian sekedar apa? Untuk biar dia dapat pengikut, dia dikenal orang yang baik, dia dapat pengikut, dan dia memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, banyak tak seperti ini? Orang seperti ini fitnahnya saat ini banyak. Dia merasa dirinya berilmu, seolah-olah dia menguasai ilmu,
Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan agama itu deh. Di media sosial kita tengok saat ini. Anda, na'udzubillah min dzalik. Oh, dengan pakaiannya, jubahnya, dengan pakaian imamahnya, dengan pakaian seolah-olah ulama, tapi dia menghancurkan agama itu sendiri. Dia pengen orang lain tuh ngikut sama dia, biar dia diberikan kedudukan, kemuliaan. Padahal ini pengikut syaitan. Ini pengikut syaitan. Dia yang dia sampaikan awalnya seolah-olah kebaikan, tapi di situ di dalamnya ada kebencian kepada orang lain. Anda menghujat di sana sini, memfitnah di sana sini, Anda mengklaim dirinya lah yang paling benar. Ada tak yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita? Ada. Dan itu sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Bahwanya ada nanti akan ada di kelompok orang-orang yang belajar itu ada yang diajarkan oleh gurunya itu benar sebenarnya, cuman karena niatnya yang salah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kemuliaan atas dunia ini, maka hancurlah keadaan dirinya daripada apa yang menjadi tujuan awal di dalam dia belajar. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam mu'alif rahimahullah wa nafa'na bi fid dharain. Enggal wa'lam rahimakallah anna an-nasa bi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Ketahuilah, kata beliau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya manusia itu di dalam dia menuntut ilmu, di dalam dia menuntut ilmu itu terbagi menjadi tiga keadaan. Tiga keadaan. Nah, kita masuk yang mana gantinya? Yang pertama, kata beliau, di dalam tujuan seseorang itu menuntut ilmu, yang pertama, rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajha Allah ta'ala wa daral akhirah. Wa hadha minal faizin. Allah ja'alna minhum. Amin. Belum diterjemahkan, belum amin dah. Itu terjemahkan insyaallah. Seseorang, kata beliau, ini yang kelompok pertama nih, di dalam nuntut ilmu, hadirnya dia di dalam majelis ilmu. Nah, tujuannya apa? Kata beliau, seseorang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, nah, yang mana tujuannya itu untuk mendapatkan bekal, nah, tambahan dirinya kelak nanti di akhirat, untuk persiapan dia menghadap Allah, untuk bekal dia kelak menghadap Allah. Makanya tadi disinggung, tujuan kita belajar ini agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi modal untuk apa? Allah memasukkan kita di dalam surganya Allah. Kan tadi disebut masuk surga itu karena rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak kita dengan berdiam diri, walaupun kita tahu itu hanya Allah nak masuk ke si fulan itu ke dalam surga atau nerakanya Allah. Tapi semua itu ada proses. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu, untuk mendapatkan pandangan itu, diantaranya proses kita saat ini yang kita hadapi adalah kita duduk di majelis-majelis seperti ini. Makanya kalau kita benar-benar duduk di dalam majelis ini, menyadari bahwa tujuan kita belajar ini adalah bagian daripada bekal yang bakal kita bawa menghadap Allah. Karena dengan kita belajar, apa yang kita lakukan daripada ibadah itu akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah. Salat contohnya. Salat itu modal buat kita kelak menghadap Allah. Bagaimana salat itu bisa menyelamatkan kita? Karena Nabi mengatakan amal yang paling pertama kaget dihisab itu salat. Pertama kali amal yang bakal dihisab itu salat. Kalau salat kita benar, salat kita sesuai syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka salat itu yang akan menyelamatkan kita. Amal yang lain, bahasa kita ini apa? Tidak perlu lagi diperiksa. Kenapa? Kalau sudah salatnya benar, amal yang lain benar. Itu jadi patokan. Nah, ini modal untuk mendapatkan bagaimana sholat itu benar. Maka duduklah di majelis ilmu ini, sehingga kita mendapatkan apa nanti yang kita pelajari. Contoh tadi, kita bakal belajar, kita beri satu jamiah di antaranya ilmu fikih yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Mulai dari awal pelajaran yang kita pelajari, mulai dari awal bab taharah,
Awalnya dia ada kitab Arkanul Islam dulu, kemudian Arkanul Iman, ada nanti Arkanul Ihsan, baru masuk di dalam bab Taharah. Wah, nikmat ini pelajaran ini. Ada orang belajar di dalam majelis sana, belajar fikih, anak muka kitab Nailur Rajab, syarah dari kalau kitab Sabinatun Najah. Baru masuk bab wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ada yang ngeletuk, Habib alang kelamunya masuk bab sholat. Habib alang kelamunya masuk bab sholat. Anak bilang, sahabat, dia dulu pernah ngomong, kalau salah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, bahwa belajar itu butuh waktu. Prosesnya tidak ada, misal, anak kalau nanti di dalam kitab ini juga disebut, bab sholat itu kalau kita nak bahas langsung, simple. Syarat wajib sholat ada 5. Syarat sah sholat ada dalam kitab, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 13. Sebutkan sikok-sikok. Tapi kalau tidak dijelaskan, bingung kagetnya. Contoh, anak sebutkan syarat sahnya sholat itu suci daripada 2 hadas, besar dan hadas kecil. Udah anak lewat ke masuk. Yang kedua, suci badan daripada najis, pakaian daripada najis, tempat daripada najis. Masuk lagi yang ketiga, apa? Saturul aurat. Anda nutup aurat. Masuk lagi. Bingung kamu yang belajar. Suci daripada 2 najis itu, 2 hadas itu, hadas besar, hadas kecil. Tak ngerti hadas besar itu apa? Tadi disebut hadas besar itu mandi wajib. Mandi wajib, banyak yang tak tahu kalau mandi wajib itu pakai niat. Paham tak maksudnya? Mandi wajib itu pakai niat. 2 rukun dalam mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua takmimul badan bil ma'. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Niat itu seperti apa? Sebutkan tadi. Mahallul niat fil qalb. Letaknya niat itu di hati. Kemudian niat itu muqtarinat bi fi'li, bersamaan dengan perbuatan kita. Pada saat mandi wajib, kapan kita membarengi air itu sampai kepada kepala kita? Anda, pokoknya sampai ke tubuh dah. Sampai sini baru kita niat. Dan niatnya di mana? Di hati. Paham sampai sini? Nah, kalau tidak belajar dari awal, bingung kita. Ada besar, belum lagi bab wudu. Bab wudu. Nah, semua ada proses. Makanya subhanallah, ini adalah satu bentuk modal nantinya kita di dalam belajar awali agar ibadah ini bisa diterima. Ingat, anak pernah sering sampaikan, syarat ibadah diterima itu apa? Apa syarat ibadah diterima? Sah dulu. Kalau tidak sah, tidak diterima sama Allah. Tidak akan dilihat sama Allah. Berapa banyak orang yang nanti di akhirat ngerasa sudah bawa amal sholatnya, dia sudah ngerasa bawa bekal akhiratnya, tapi ketika ditimbang amal sholatnya zong, yang anak pernah sampaikan. Kenapa? Sholatnya tadi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Berapa banyak orang yang sholat sampai saat ini kita perhatikan. Kalau ada kita mampu tegur, ada orang sholat ketika ruku celana dalamnya kejingoan, auratnya kejingoan. Waktu dia sujud, gedung MPR-nya kejingoan. Belum lagi ketika dia sujud, ketika dia ruku itu pun ada batasan nantinya. Jangan kamu nyangka ruku kamu tidak nutup aurat. Kamu nyangka sudah nutup aurat. Bisa jadi waktu ruku pun bisa jadi kita sudah masih dalam keadaan buka aurat. Apa? Kalau baju kaos kita ini terbuka, sehingga melihat orang lain melihat itu dari depan, pusat kita kelihatan. Itu tidak sah sholat kita. Kita nyangka sudah nutup aurat nih. Seperti ini. Kan agak dibahas itu oleh Habib Syarif. Anda tidak ada bahasnya. Segera menunjukkan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini menjadi modal, menjadi bekal kita untuk akhirat. Ketika ibadah kita diterima sama Allah, nah inilah yang akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah taala wa darul akhirah. Tidak ada tujuan lain orang yang belajar seperti ini, yang dia jadikan ilmu tadi menjadi bekal dia, dan tujuan di dalam belajar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, fahada minal faizin. Fahada minal faizin. Orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Kita yang mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa yang kita dapat ini adalah ilmu yang barakat, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memang benar-benar yakin bahwa tujuan kita belajar ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain.
Tujuannya cuma Allah. Apa yang kata Imam Ghazali? Beliau mengatakan kalau kita pengen melihat bahwasanya ilmu itu adalah ilmu yang memang kita belajar di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal kata Imam Ghazali. Nah, perhatikan. Yang pertama, dengan ilmu tersebut kau belajar, kalau ini kita pengen benar-benar bahwa niat aku belajar ini karena Allah. Nah, kita pengen lihat apa sih hasil yang kita rasakan ketika kita duduk di majelis ini? Ada dua hal kata Imam Ghazali. Yang pertama, dengan duduknya kau di majelis ini, di majelis ilmu ini, bertambah rasa takut kau sama Allah. Bertambah rasa takut sama Allah. Duduk kita di sini, lihat nanti setelah ini. Ada implementasi. Nah, itu ada bahasa-bahasa keren dikit, nah, ada implementasi. Benar? Nah, aplikasi. Nah, di dalam keseharian kita seperti apa? Kita pengen melihat hasil daripada niat kita belajar ini memang benar-benar tak karena Allah. Maka akan kita lihat dalam keseharian kita. Lebih hati-hati di dalam melakukan tindakan apapun itu, kita akan pilih-pilih. Oh ini baik, lakukan. Oh ini tidak baik menurut syariat, tinggalkan. Oh ini halal, ambil. Oh ini tidak halal, haram, jauhkan. Syubhat, jauhkan. Kenapa? Orang ketika sudah menjauhi syubhat, maka yang haram akan jauh. Takut kita untuk melakukan perbuatan itu. Karena kenapa? Takut sama Allah. Al-Bagir pernah sampaikan, orang yang takut sama Allah itu bukan orang yang tambah jauh sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu akan tambah dekat sama Allah. Semakin dia ingat sama Allah, semakin dia ngerasakan bagaimana kedekatan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang takut sama Allah. Beda dengan kita takut sama makhluk. Kalau takut sama makhluk, kita akan menjauh, ada jarak. Soalnya ada orang preman yang aku takut sama dia. Kenapa? Gawe nyawak lading baik. Enggak, kenapa? Saya sedikit kita kena rujanya misalnya. Ada orang yang membahayakan di sekitaran kita. Kita ada rasa takut. Akhirnya apa? Ada jarak gitu. Tapi kita takut sama Allah, kita akan bertambah dekat sama Allah, bertambah kenikmatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, ilmu itu diamalkan. Ingat tadi sudah disampaikan, ilmu itu akan bertambah kebaikan di dalamnya ketika kita mengamalkannya. Enggak, kita amalkan ilmu tadi, merasakan kenikmatan di dalam sholat tadi dengan ilmu, tambah khusyuk. Enggak, tambah khusyuk. Orang khusyuk di dalam sholat itu tidak akan dia dapat kalau kecuali dia belajar. Tidak akan dia pernah dapat khusyuknya di dalam sholat, melainkan dia belajar dulu bagaimana sahnya di dalam sholatnya, maka akan Allah tambah kenikmatan dia di dalam sholat itu. Ini tadi yang Nabi bilang, aurat terbuka, bacaan di dalam sholat tidak sempurna, kemudian kesalahan-kesalahan di dalam sholat, hal-hal yang membatalkan ada di dalamnya. Nak khusyuk di dalam sholat tidak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu yang paling penting kita rasakan ketika kita duduk di majelis ilmu. Yang kedua, apa kata Imam Ghazali? Adalah bertambah kecintaan kita berkurang kecintaan kita terhadap dunia. Bukan enggak kate sama sekali kita ini tinggal di dunia. Jangan ngomong, Ustaz, enggak salah cinta lagi dengan dunia. Hati-hati. Bukan kita ini orang seperti orang dulu. Kalau kita ini masih baik, pagi-pagi mikir ke dunia, nak tidur mikir ke dunia. Nah, ketika kita duduk di majelis ini dan kita pengen tahu bahwa tujuan kita belajar karena Allah, lihat keseharian kita. Orang yang jauh dalam artian dengan dunia itu tidak terlalu cinta berlebihan, lihat ketika dia dalam hal dunia, apa yang menjadi tujuan dia itu tidak tercapai, dia tidak kecewa. Kenapa? Hari ini tidak aku dapat, masih ada harapan besok. Hari ini tidak aku dapat, masih ada harapan besok. Hari ini aku tidak dapat proyek. Hari ini aku tidak dapat proyek, masih ada proyek-proyek yang lain. Amin. Hari ini tidak dapat apa yang menjadi tujuan aku di dunia, sudah, masih ada harapan besok. Kan Nabi mengatakan, kalau dalam urusan dunia, kau yakinkan diri kau bahwa umur kau itu masih panjang. Kalau kau melakukan aktivitas dunia kau yakinkan umur kau itu masih lama. Tapi ingat, kalau dalam urusan akhirat, jangan kau tunda. Kenapa? Bisa jadi besok kau sudah tidak hati lagi. Ya. Jadi ketika dalam urusan dunia, dia tidak kecewa kehilangan. Tapi kalau dalam urusan akhirat, sedih. Ada orang-orang dulu yang kalau memang benar-benar dia ibadahnya dalam belajarnya menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala,
maka benar-benar akan dirasakan bagaimana ketika dia lewat dalam hal akhirat itu akan merasakan kesedihan. Dalam seminggu tak duduk majelis taklim, ya Allah, tak ketemu guru, tak ketemu sahabat-sahabat kita, sedih gitu. Oh, ditambah lagi gitu. Oh, biasa sekarang ini, dulu kita sebelum majelis ilmu kali kalau sholat asal sholat baik, sekarang enggak perhatian gitu. Kemudian sholatnya berjamaah, kemudian amal yang lain. Intinya kalau dalam hal akhirat, ketika dia tidak lakukan atau lewat dia lakukan, maka dia sedih. Oh, banyak tuh kisah-kisah orang soleh itu. Banyak kisah-kisah orang soleh yang ketika di hari ini tidak melakukan kebaikan, atau yang ada dia tinggalkan, bukan dia tinggalkan, lambat dia lakukan, wah nangis dia. Ada seorang ulama dia ceritakan, kalau salah sudah anak pernah ceritakan juga di sini. Dia selalu menjaga sholat berjamaah, istiqomah sholat berjamaah, dan sholat berjamaahnya itu tidak pernah tinggal takbiratul ihram ma'al imam. Tahu takbiratul ihram ma'al imam? Imam Allahu Akbar, dia langsung takbir. Kita tidak kan, imam takbir, kaget masih rokok selatan, habis ke dulu. Kaget kelakar belum selesai dulu. Kaget. Akhirnya imam sudah 3 rakaat, kita baru masuk. Yang penting sholat berjamaah, ya sudahlah, baguslah. Baru dia sholat berjamaah. Tapi bukan seperti itu. Ada peningkatan. Anda sholat berjamaah takbiratul ihram ma'al imam. Nah, ini orang telat. Ulama ini telat takbiratul ihram ma'al imam. Dia sholat dapat rakaat pertama. Apa yang terjadi sama dirinya? Nangis 3 hari. Nangis 3 hari. Pas ditanya saya kepada salah satu muridnya, ada kehilangan apa? Sampai kau ini nangis? Yang kalau kita jengok, ini nangisnya bukan, ini pasti ada sesuatu yang terjadi sama dirinya. Ditanya, ngapa kau nangis? Aku kemarin, bahasa kita nih, kemarin aku sholat berjamaah, aku tidak dapat takbiratul ihram ma'al imam. Nah, gitu aja mano. Ini diantara orang-orang yang ibadahnya belajar menuntut ilmunya, ibadahnya untuk Allah, rugi dia melewati takbiratul ihram ma'al imam. Kenapa? Mereka tahu daripada hadis Nabi SAW, barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari secara berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam, imam Allahu Akbar, dia langsung. Enggak? Allahu Akbar, dia langsung. Ustaz, ada pertanyaan, tidak apa-apa lah, nyambung dikit. Ustaz, imam takbir Allahu Akbar, anda belum pakai siwak misalnya. Siwak kan sunnah. Raka'atani ma'a siwak khairun sab'ina raka'an bi ghairi siwak. Mana yang afdal? Takbiratul ihram ma'al imam atau siwak? Takbiratul ihram ma'al imam. Nah, siwak cak mana? Boleh kita dalam sholat pakai siwak. Enggak diajari oleh Habib Syarif. Ya enggak. Agak diajari. Mana siwaknya di dalam sholat. Boleh. Jadi kalau kita nak sholat, takbiratul ihram ma'al imam yang lebih afdal. Siwaknya cak mana? Dalam sholat, biar kita tidak ketinggalan. Itulah pentingnya belajar. Ya. Nah, siapa yang melakukan ini selama 40 hari berturut-turut, Allah berikan kepadanya 2 kebebasan. Apa yang pertama? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kebebasan daripada sifat munafik dan kebebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ya daripada hadirnya kita di majelis ilmu. Ini baru sikok nak 20 menit, tapi tidak apa-apa. Masih ada harapan, masih ada waktu-waktu yang lain, dan insyaallah kita semua berharap taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ngerasakan kelezatan majelis ini. Kita ngerasakan kelezatan dalam majelis ini dan majelis-majelis yang lain. Nikmati majelis ini, nikmati. Makanya biar tambah nikmat nih belajar. Biar tambah nikmat. Mana caranya? Bawa catatan. Bawa kitab. Beli kitabnya. Kita ada 3 kitab. Haji Abdul Salam, kitab Akhlaqul Ibanin. Mana kitabnya tadi? Mana Haji? Itu hadiahnya cuman berapa kitab itu? Tidak sampai 10.000. Jadi masuk surga ini tidak perlu biaya besar. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah ini ada terjemahannya. Sebelahnya ada yang bahasa Arab, sebelahnya terjemah. Itu kemarin anak hadiahkan sama 1 orang, kalau tidak salah tidak sampai 50.000. Beli. Kemudian kitab Risatul Jami'ah yang ini sih. Nah, kalau yang ini kan Ustaz bahasa Arab galau misalnya. Mana nih? Nah, ada yang saku. Ada yang saku. Kalau yang memang tidak pengen repot, ada yang saku.
terjemahan. Ini syarahnya nih. Ini syarahnya memang jadi agak tebal. Ambil yang matanya. Nah, sini. 4.500. Subhanallah. Beli dewek lah. Kirim. 4.500 tiga kitab. Ya Allah. Enggak, biar naik tingkatan kita. Ana sering sampaikan kita ini kan mustami, pendengar nih sekarang. Ada yang sebagian muta'alim. Mustami bagus. Enggak, tapi mustami kita ini terbatas. Bagaimana pernah pikir sampai kan kadang-kadang keluar dari sini lupa. Nah, untuk nambah keberkahan jadilah muta'alim, nyatet. Dikit aja jadilah. Saat anak ada nyatet pengen duduk bagus galau. Jadi jangan kaget gara-gara ada nyatet di majelis. Jangan Tentanglah disinggung, ada nyatet kaget ada majelis, ada bagian juga loh. Yang penting semangat hadir majelis, jangan pernah hilang. Nah, itu yang mungkin Al-Bagir sampaikan pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang tadi Al-Bagir sampaikan, kita setiap pembahasan 20 menit. Dan insya Allah ini waktu yang barokah insya Allah. Nah, untuk tingkatan berikutnya 2 dan 3 itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah untuk malam minggu depan di rumah malam Selasa depan di rumah Umucu di lingkungan sekaligus Hall Imamul Haddad, sekaligus Hall pengarang Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan alhamdulillah majelis kita tiap tahun hall. Tiap tahun hall, dan insya Allah akan bersamaan di minggu yang akan datang kita akan melakukan hall lagi yang kalau tidak salah hallnya ini yang hampir 100. Maaf, bukan 100, Imamul Haddad ini sudah 300 sekian sudah. Enggak, 300 tahun sekian. Nah, dan undangan untuk besok juga di Masjid Al-Haddad di Anturi. Hall Imamul Haddad di Masjid Al-Haddad, waktunya jam 17.30 17.30. Awang jauh datang Banyasin. Macet ya Banyasin. Alhamdulillah. Jadi niat hadir malam besok, kemudian insya Allah di malam yang akan datang malam Selasa kita akan juga mengadakan hall daripada Saiful Ratib biar kita mendapatkan keberkahan yang lebih daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mungkin itu yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jazakumullah khair kepada Ustaz Haji Abdul Salam dan Ustaz Syarif. Bagi yang nanti berminat mencari kitabnya, boleh tanya-tanya. Kalau di tempat kami itu ada toko buku Alawiyah namanya, boleh langsung beli. Atau di toko buku-buku yang lain ada toko buku agama. Di Masjid Agung, toko di Ponorogo ada. Nah, diatur biayanya tidak besar, tapi insya Allah keberkahannya akan lebih besar gitu. Nah, share di grup ya, nanti bisa share, tolong dibantu. Yang judul kitab yang kita pelajari 3 kitab, nah share di grup, nanti kawan-kawan akan Akhlal Kulijan Bani juz 3. Kitab Akhlal Kulijan juz 3. Hebat, udah juz 3 gitu. Juz 2 nya sudah khatam. Kitab Akhlal Kulijan ini totalnya 4 juz. Jadi juz 3 ini masih awal. Masih banyak pelajaran, terus akan kita pelajari. Kemudian di kitab Bidatul Hidayah ini Al-Bagir sengaja mulai dari awal lagi biar tambah keberkahnya. Dan alhamdulillah nih, jadi mulainya masih tahap awal kan. Insya Allah bisa kita beli kitab insya Allah. Demikianlah, dan jazakumullah khairul jaza untuk Akhina Rahmat di markas ini. Kita jadi pembukaan. Jadi markas ini memang markas kita sama-sama. Walaupun punya Rahmat, punya kita sama-sama, walaupun suratnya tidak hijau sama mana. Belum. Sekarang insya Allah. Doakan ini tempat barakah. Ini selain majelis ada juga madrasah. Tolong doanya mudah-mudahan madrasah ini yang sudah berjalan diasuh oleh para asatidz kita, mudah-mudahan menjadi madrasah yang manfaat. Santri kita sudah tumbuh bengkok, mudah-mudahan doakanlah yang terbaik insya Allah buat kita.